You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Mak, minta uang, Mak. Aduh, uangnya udah gak ada. Kita udah gak punya beras juga. Sedangkan kakak belum dapat kerja juga. Gimana ini? Gak usah jajan dulu ya. Yaudah, iya, Mak. Arif menemukan info lowongan kerja dan ia langsung menghubungi kontak tersebut. Ia sangat senang sekali dan sangat berharap. Mak, alhamdulillah dapat kerja, Mak. Kerja? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita gak kurang lagi. Kamu kerja di mana? Kamboja. Arif bertemu dengan orang-orang yang bernasib sama dengannya. Lalu mereka menuju pesawat bersama untuk terbang ke Kamboja, mengikuti pekerjaan perusahaan tersebut. Duh, gimana ya ini? Kita nggak ada HP lagi. Iya ya. Gimana ini? Susah banget. Ya. Kinjonya bagus. Tawari dia dengan harga mahal.
Namun, Arif pada akhirnya tertangkap oleh dua penjaga tersebut. Surya tenggelam di dalam kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jam berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih bujang menempuh coba. Kamboja, jejak gelap perdagangan manusia. Kamboja adalah negara yang saat ini dikabarkan memiliki isu perdagangan manusia. Hal ini dapat menjadi isu global karena melibatkan lintas negara, serta memakan banyak korban di seluruh dunia dan termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Apakah yang kelompok Anda lakukan apabila kalian menjadi perwakilan Indonesia untuk merumuskan solusi atau sikap berbasis Pancasila dalam mengatasi isu global yang kalian pilih? Jawaban kami adalah yang pertama, meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia. Meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia dapat diwujudkan dengan yang pertama, memasukkan materi HAM ke dalam pembelajaran di sekolah. Dua, membuat kegiatan kampanye sosial, misalnya poster, lomba pidato, atau drama bertema hak asasi manusia. Yang ketiga, membuat film pendek dan konten digital untuk menyebarkan nilai-nilai hak asasi manusia seperti film pendek yang kami buat. Cara yang kedua yaitu memperkuat hukum dan perlindungan korban yang dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga memberikan edukasi atau kampanye penyuluhan mengenai hukum agar masyarakat khususnya kelompok rentan mengetahui hak-haknya sebagai korban. Selanjutnya yang ketiga yaitu menumbuhkan empati dan kepedulian sosial dapat diwujudkan dengan cara yang pertama yaitu membiasakan saling menolong dan membantu tetap teman, tetangga, atau orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan dan memahami, menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga yaitu ada berbagi rezeki, contohnya seperti menyisihkan sebagian harta atau waktu untuk membantu antar sesama. Penyelesaian isu global tersebut sesuai dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab yang dimana hubungan antara sila kedua Pancasila dengan hak asasi manusia sangat erat dan saling mendukung, yaitu yang pertama mengakui martabat manusia. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia. Contoh perilaku mengakui martabat manusia.
Yang pertama, menghargai perbedaan, yaitu tidak merendahkan orang lain karena suku, agama, budaya, atau status sosialnya. Yang kedua, memberi kesempatan yang sama, misalnya dalam belajar, bekerja, atau berpendapat tanpa diskriminasi. Dan yang ketiga, menghormati hak orang lain, seperti menghargai privasi, mendengarkan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, tidak melakukan kekerasan, baik fisik maupun verbal, karena setiap manusia berhak merasa aman dan dihormati. Yang kedua adalah menolak penindasan. Hak asasi manusia menurut penolakan terhadap penindasan seperti kekerasan dan ketidakadilan. Contoh perilaku menolak penindasan. Yang pertama, berani menyuarakan kebenaran, tidak diam ketika melihat teman ditindas atau dibully, tetapi memberi dukungan dan melaporkannya kepada guru atau pihak yang berwajib. Yang kedua, tidak ikut-ikutan menindas, menolak ajakan teman untuk mengejek, merendahkan, atau menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, yaitu menghargai perbedaan, tidak menindas orang lain karena perbedaan suku, agama, warna kulit, atau status ekonomi. Yang ketiga yaitu dasar etika bernegara. Sila kedua menjadi acuan dan dasar moral serta etika dalam menghormati dan menghargai semua orang. Yang artinya sila kedua Pancasila menjadi landasan dan acuan bagi pelaksanaan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang harus dihargai, diperlakukan secara adil, dan hidup dalam lingkungan yang beradab. Dengan menjunjung tinggi sila kedua Pancasila, segala bentuk eksploitasi manusia dapat dilawan dengan pendekatan yang adil, beradab, dan menghargai martabat kemanusiaan. Pencegahan perdagangan manusia bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa yang memiliki rasa kemanusiaan. Dasar etika bernegara. Yang pertama yaitu mematuhi hukum dan peraturan, tidak melanggar aturan lalu lintas, tidak korupsi, dan taat pada undang-undang yang berlaku. Contoh yang kedua yaitu menjalankan hak kewajiban sebagai warga negara, misalnya menggunakan hak pilih saat pemilu dan membayar pajak jika waktunya sudah tiba. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Contohnya seperti menjaga fasilitas umum serta tidak merusaknya. Yang keempat, menghormati simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Yang kelima, yaitu ada berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan, sekolah, maupun kehidupan bermasyarakat. 1.235 WNI menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, Myanmar, dan Laos. Jumlah ini merupakan akumulasi data selama periode 2024 hingga 2025. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding memaparkan Myanmar mencatatkan angka pemulangan tertinggi dibanding negara lainnya, yakni 698 orang. Sementara 82 dari Kamboja dan dari Laos 16 orang. Selain pemulangan, jumlah layanan penanganan pengaduan dari para pekerja migran juga meningkat. Sepanjang 2025 terdapat 43 aduan dari Kamboja, 7 dari Myanmar, dan 8 dari Laos. Pengaduan ini diterima baik melalui jalur resmi, media sosial, maupun laporan masyarakat secara langsung.